Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Nurul Fitri Al-Zahra. Saya dari MN21C dengan nomor NIM 2021008029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas proyek yang diberikan oleh Bapak Andri tentang mengenai ide bisnis pemasaran berkelanjutan, mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Poin yang dinilai dari proyek ini yaitu ide bisnis, produk, strategi, target, dan timeline. Selanjutnya yaitu saya akan membuat pangsit kuah pedas, yang dimana pangsit kuah pedas ini yang saya jual sendiri. Saya sudah menjalankan usaha kecil-kecilan ini, yaitu usaha sampingan karena untuk memenuhi ekonomi. Pangsit kuah pedas. Pangsit kuah pedas ini merupakan makanan yang sedang hits di kalangan masyarakat di saya, dari mulai anak-anak, remaja, dan dewasa. Semua masyarakat sangat menyukai makanan ini karena rasanya yang enak. Karena peminat pangsit yang banyak, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa, hal ini tentunya membuat para pelaku usaha memiliki peluang yang terbuka sangat lebar. Cara pengolahan pangsit kuah ini pun sangat mudah. Hal ini yang mendorong kami untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam mendirikan usaha makanan pangsit pedas dengan nama pangsit kuah pedas. Di sini saya mempunyai gambar-gambar produk yang saya buat sendiri, dari mulai ada pangsit kuah pedas, terus pangsitnya juga bisa digoreng. Mungkin saya akan melakukan inovasi baru, yaitu dengan membuat pangsit kuah pedas ini bisa dijual di masyarakat dengan cara mentahnya, dan masyarakat juga bisa mengolah itu sendiri di rumah tanpa harus menunggu antri lama di outlet. Modal awal untuk membeli bahan-bahan saya menggunakan uang sendiri. Dengan modal awal dulu itu 150.000. Saya membeli kulit pangsit, terus bumbu-bumbu dapurnya, terus telur, terigu, dan bawang, dan daging ayam. Itu mungkin hanya gambarannya saja. Terus strategi pemasaran yang digunakan untuk pangsit kuah pedas ini dengan cara online dan offline. Untuk online, pemasaran dilakukan dengan cara memposting foto produk di berbagai macam media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Dan untuk offline, pemasaran dilakukan dengan cara menawarkan langsung kepada teman-teman dan rekan ataupun saudara. Karena saya bekerja di suatu perusahaan dengan mempunyai banyak rekan kerja, jadi saya menawarkan produk saya sendiri itu dengan secara langsung. Jadi memudahkan saya untuk menjual secara langsung itu, orang langsung tertarik. Mungkin dengan rasanya yang enak, mereka juga segan untuk menolak.
Jadi dengan secara tidak langsung mereka mengiyakan dan membeli produk yang saya jual. Selanjutnya, target pasar yang dituju untuk mengembangkan produk pangsit kuah pedas ini. Yang pertama, anak muda atau remaja. Karena anak muda sekarang itu menyukai makanan-makanan pedas, terus yang berkuah. Karena mungkin sekarang pangsit kuah pedas ini sedang hits dan mengalahkan seblak. Karena mungkin seblak itu udah lama sekali dan udah mulai bosen. Udah ada inovasi baru yaitu pangsit kuah pedas, pangsit goreng. Banyak sekali. Yang kedua, mahasiswa. Karena saya seorang mahasiswa, jadi saya mempunyai teman di universitas saya. Dengan saya berjualan setiap hari Minggu. Terus masyarakat umum. Saya juga berjualan di rumah dengan dibantu oleh orang tua saya. Jadi masyarakat tahu kalau ada pangsit kuah pedas ini. Pegawai pabrik yang sudah tadi saya jelaskan, saya menawarkan produk saya ini ke teman-teman kerja saya. Harga jual. Produk yang saya tawarkan ini cukup murah harganya. Harga jual pangsit kuah pedas ini saya taktor dengan harga 7.000 per bungkus. Dengan isi dengan harga 7.000 mereka mendapatkan pangsit dengan isi 3 dengan topping cuangki kering, jeruk limau, pangsit goreng, bumbu dan segala macamnya. Sudah saya hitung, walaupun sedikit untungnya, tapi dengan harga jual segitu, saya juga sudah mendapat keuntungan. Karena saya menjualnya bukan untuk kalangan yang tinggi, jadi harga segitu cukup murah dan harganya terjangkau. Untuk memasarkan produk, selama saya membuat pangsit kuah pedas ini sudah berjalan hampir 1 tahun lebih. Itu tiap bulannya ada peningkatan. Dan saya juga memberikan inovasi baru. Bukan hanya itu saja, melainkan saya dan untuk menentukan target pasar, mungkin saya akan lebih memperluas lagi pemasarannya. Mungkin di GrabFood, di Gojek, ataupun di Shopee gitu. Karena pangsit kuah pedas ini, setelah itu saya mengevaluasi hasil. Dari adanya masukan-masukan dari konsumen, dari packaging, terus isinya,
Mungkin dengan harga segitu agak cukup kecil, sedikit, mereka memberikan masukan kenapa nggak diperbanyak. Jadi saya masih mempertimbangkan untuk produk dan isian untuk pangsit kuah pedas ini. Usaha pangsit kuah pedas ini bisa menjadi salah satu usaha yang cukup menjanjikan, mengingat peminatnya yang cukup banyak di berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Hal tersebut tentunya membuka peluang yang cukup besar bagi para pelaku usaha, terutama pemula. Meskipun pangsit kuah pedas ini dijalankan dengan lingkup pemasaran yang masih kecil, namun usaha ini diharapkan bisa berkembang dan mampu menghadapi pesaingnya. Dengan produk pangsit kuah pedas ini buatan sendiri, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas, serta diimbangi dengan strategi promosi yang lebih baik. Maka usaha pangsit kuah pedas yang saya jalani ini akan banyak diminati oleh konsumen, sehingga meningkatkan produktivitas penjualan dan untuk menambah keuangan yang sedang saya jalani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.